Berhati-hatilah wahai muslimah. Buat perempuan-perempuan muslim ini mesti hati-hati. Jangan sampai kita itu terperangkap dalam dosa besar yang bisa membinasakan hidup kita. Apakah itu? Wahai saudara muslimah, wahai orang-orang muslim perempuan, Rasulullah SAW pernah mengingatkan kepada kita semua bahwasanya wanita masuk neraka karena mengabaikan kebaikan suaminya. Apakah kita termasuk di dalamnya? Kalau termasuk, naudzubillahi min dzalik. Mengapa hal ini berbahaya? Berbahaya buat perempuan muslim? Karena ini ada 3 poin nih yang mesti kita ingat-ingat dan mesti buat orang-orang muslimah memperhatikan 3 hal ini. Apa saja 3 hal itu? Yaitu wanita sering menuntut lebih dari hal materi, tapi mereka itu lupa bersyukur. Hati-hati ya teman-teman. Kalau teman-teman sebagai orang muslimah, jangan sekali-kali menuntut lebih dalam hal materi, tapi lupa bersyukur. Maka apa yang suami dapatkan, bersyukurlah. Malah berdoalah untuk kebaikan suami. Berdoalah supaya suami dimampukan dalam hal apapun, diberikan keteguhan dan dijauhkan dari dosa dan maksiat. Kedua, kurang menghargai usaha dan mudah mengeluh. Nah, apakah teman-teman muslimah suka seperti itu? Kurang menghargai suami sudah berusaha, tapi hasilnya tidak sesuai yang diinginkan. Dan juga mudah mengeluh. Apakah mudah mengeluh? Kalau mudah mengeluh, hati-hati. Itu berbahaya dan akan membinasakan hidup kita. Kemudian merasa lebih rajin beribadah, tapi lalai dalam akhlak kepada pasangan. Rajin ibadah, tapi ucapannya penuh supah serapah. Ucapannya penuh hina. Ucapannya penuh memaki. Jangan sebagai itu ya teman-teman. Ada solusi dari Rasulullah SAW, yaitu 2 solusi, yaitu perbanyak istighfar agar hati tidak terikat cinta dunia. Jadi yang membuat hati ini terikat dunia, karena itu kita itu tidak sering berbagi. Coba sekarang berbagi. Jadi ketika kita dikasih sama suami, ada sisihkan untuk berbagi. Mudah-mudahan ketika kita berbagi, itu bisa memberikan harta yang berkah dan berlimpah. Yang kedua, solusi dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, perbanyak istighfar setiap hari, setiap saat, agar dijauhkan dari dosa dan durhaka. Karena ketika kita beristighfar, Allah kasih 3. Yang pertama, ketika hatinya tidak tenang, Allah tenangkan. Ketika tidak ada solusi, Allah kasih solusi. Dan yang ketiga, Allah kasih rizki yang tidak disangka-sangka. Makanya jadilah seorang muslimah atau seorang perempuan muslim yang lebih sabar dan bersyukur. Jadi kalau keadaan ekonomi lagi terpuruk, jadi jauh lebih sabar dan bersyukur atas apa yang Allah berikan. Kemudian hargai setiap kebaikan suami sekecil apapun. Jangan pernah mengeluh teman-teman. Karena ketika mengeluh, maka semuanya akan jadi runtuh ya teman-teman. Dukung terus suami, beri motivasi, dan selalu ingatkan kepada Allah yang maha menolong. Allah maha memberi. Kemudian biasakan hati dengan sedekah dan beristighfar, karena 2 amalan ini akan menyelamatkan kita di dunia dan di akhirat. Nah, semoga teman-teman jadilah muslimah yang baik, yang tidak membuat malapetaka buat diri kita. Mudah-mudahan sebagai introspeksi buat kita semua, mudah-mudahan ini bermanfaat. Jangan lupa like, share, and comment, dan sematkan. Dan boleh teman-teman di-share kembali ya. Dan kita sama-sama meniti diri dan keluarga menuju surganya Allah. Saya doakan semoga teman-teman selalu sehat, selalu bahagia, dan tentunya selalu berkah hidup bersama Al-Quran.